APP minggu yang keempat. Masih tetap semangat kan? Nah, kalau kita masih semangat, yuk kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu untuk mengawali pertemuan kita hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami terima hari ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti pendalaman APP minggu yang keempat. Berkatilah kami Tuhan, agar kami semakin mengenal dan mencintai-Mu melalui firman yang akan kami terima. Berkati juga kakak-kakak pendamping yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik. Sekarang kita lanjutkan dengan firman Tuhan ya. Jadi yuk yang ada kitabnya, diambil kitabnya, buka Markus bab 9 ayat 2 sampai 9. Judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Sekali lagi, Markus bab 9 ayat 2 sampai 9. Sudah dibuka semua? Sudah ya? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Oke ya,
Kita ulang dulu yuk ceritanya tadi ya, yang di Alkitab itu mungkin ada yang belum nangkep ceritanya, kita ulang ya bentar. Jadi pertama-tama nih Yesus itu ngajak murid-muridnya, 3 muridnya, yaitu tadi siapa namanya yo? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 orang ya. Yesus dan 3 muridnya itu pergi ke atas gunung. Untuk ngapain? Untuk berdoa. Kenapa berdoa, Kak? Ngapain berdoa di atas gunung? Karena Yesus ingin menguatkan hati para muridnya atas penderitaan yang habis ini akan mereka hadapi gitu ya, yang akan Yesus hadapi terutama. Nah, setelah mereka naik ke gunung, tiba-tiba nih Yesus itu yang awalnya bajunya mungkin warnanya gini ya, tiba-tiba celing ganti jadi putih. Tiba-tiba nggak ganti baju, nggak apa, tiba-tiba ganti aja warna putih. Terus murid-muridnya kaget dong, kok bajunya Yesus jadi warna putih, kenapa? Nah terus nggak lama setelah itu, setelah baju Yesus berubah jadi putih, Yesus tampak sedang berbicara dengan 2 nabi ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia. Kak, Nabi Musa sama Nabi Elia itu siapa sih? Nah, Nabi Musa dan Nabi Elia itu ini Musa itu yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir ya. Kalau Nabi Elia itu yang membebaskan bangsa Israel dari penyembahan berhala. Nah, tandanya apa kok bisa Nabi Musa dan Nabi Elia yang hidupnya tuh udah zaman dulu sebelum Yesus lahir itu ngomong-ngomong sama Yesus, kok bisa? Nah, ini mau menandakan bahwa sebenarnya Musa dan Elia kan tadi sama-sama membebaskan bangsa Israel. Sama Yesus itu juga nantinya akan membebaskan kita nih, manusia dari dosa gitu. Makanya mereka terlihat bersama nih, sedang berbicara, sedang ngobrol. Nah, lalu kemudian selanjutnya terus para muridnya ngapain tuh, Kak? Nah, para muridnya kaget ngelihat kok Yesus bisa ngomong-ngomong sama nabi yang udah zaman dulu banget gitu ya. Terus mereka menawarkan ke Yesus dan nabi, gimana kalau kita dirikan kemah untuk satu untuk Yesus, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Lalu nggak lama setelah itu tiba-tiba datanglah awan, datang awan gitu ya di atas. Terus habis itu kan anggap aja ada Yesus dan ini masih ngomong-ngomong ya gitu ya. Terus datang awan. Terus habis itu dari awan itu ada suara yang bilang gini, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, yang ngomong siapa tuh? Ya Tuhan sendiri ya. Dan Tuhan itu merujuk kepada Yesus gitu. Jadi Tuhan sudah bilang Yesus ini anak yang dikasihi oleh Tuhan dan dengarkanlah Yesus gitu ya. Tuhan sendiri bilang seperti itu. Lalu setelah itu nggak lama tuh, terus habis itu semuanya hilang, nggak kelihatan semua. Musa dan Elia juga udah nggak kelihatan. Lalu 3 murid dan Yesus akhirnya turun dari gunung ya. Tadi kan di gunung, terus turun gunung tuh. Terus habis itu Yesus bilang sama murid-muridnya, kalian jangan memberitahukan ini ke siapapun ya gitu ya, sebelum anak manusia bangkit dari kematian gitu. Anak manusia itu siapa? Ya Yesus sendiri gitu ya. Nah, dari firman ini pesannya apa sih, Kak? Tuhan itu mau ngomong apa sih sama kita gitu ya. Yang pertama, kita itu diingatkan untuk senantiasa berdoa ya, diingatkan terus menerus oleh firman Tuhan, kamu tuh jangan lupa berdoa gitu ya. Kenapa sih kita mesti berdoa? Nah, di contoh tadi kan Yesus aja yang udah Tuhan nih mengajak murid-muridnya untuk naik ke gunung dan berdoa gitu. Kayak kenapa ya? Karena mereka butuh penguatan gitu ya. Sebenarnya manfaat doa itu bukan cuma untuk penguatan. Cuman di firman ini kita diingatkan kalau kamu bisa loh mendapat penguatan dengan cara berdoa gitu. Penguatan untuk apa sih, Kak? Nggak ngerti gitu mungkin ya adik-adik. Ya bisa jadi kekuatan untuk semangat belajar. Kan sekarang lagi ini ya, lagi online ya belajarnya. Mungkin lebih semangat belajar, semangat mengerjakan aktivitas dan PR-PR di rumah yang mungkin agak banyak gitu ya. Nah, kita kalau capek tuh jangan lupa untuk berdoa ya.
terutama di masa pandemi. Terus yang kedua, kita juga diingatkan untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, seperti yang tadi di awan-awan tuh. Tadi kan ada awan-awan turun kan? Lalu kan dari awan-awan itu bilang, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, nah itu kita diingatkan untuk mendengarkan dia. Dia siapa? Ya, mendengarkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan aja bilang sudah memerintah kita untuk seperti itu gitu ya. Udah jelas perintahnya. Nah, mendengarkan Tuhan seperti apa sih, Kak? Nggak ngerti gitu mungkin ya. Ya, mendengarkan Tuhan itu bisa dari macam-macam. Yang pertama dari kitab suci, dari ekaristi. Terus waktu ekaristi mungkin kita dengerin, kan biasanya nanti Romo juga ngomong-ngomong tuh, homili ya namanya. Nah, bisa juga dari biak seperti ini. Adik-adik kan lagi ikut Bina Iman. Nah, ini kan juga salah satu cara adik-adik itu mendengarkan suara Tuhan gitu. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, seperti para murid tadi, kita itu juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Tadi kan yang 3 murid tadi, itu kan menyaksikan, melihat sendiri betapa mulianya Yesus. Dari tadi ganti baju tuh, dari yang warna apa tuh jadi tiba-tiba warna putih, lalu ngomong-ngomong sama nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Elia dan Musa. Nah, 3 murid ini kan menyaksikan itu semua, dan mereka tuh kaget, terkagum-kagum, tapi juga seneng gitu loh ya. Wah, kok bisa gitu kan. Nah, tapi Kak, kalau kita emang bisa jadi saksi, emang kita harus ngelihat Yesus seperti itu ya supaya kita bisa jadi saksinya Tuhan? Enggak ya adik-adik, enggak harus seperti itu. Kita nih bisa loh jadi saksinya Tuhan dengan cara-cara yang lain. Contoh, enggak cuman rajin berdoa dan enggak cuman dengan membaca Alkitab ya, tapi juga bisa dengan misal taat peraturan. Peraturan apa, Kak? Macam-macam. Misal 3M. Ayo, tahu nggak 3M apa? Masih inget nggak? Menjaga jarak, terus memakai masker, dan mencuci tangan. Itu 3M ya, yang harus dilakukan setiap kali dimanapun kita berada selama masa pandemi ini ya. Lalu kita juga bisa selain taat sama peraturan, contohnya yang 3M, kita juga bisa taat sama orang tua. Yo, kalau di rumah jangan nakal, jangan bandel, kita dengerin orang tua supaya keadaan di rumah juga enak buat semuanya gitu ya. Lalu kita juga bisa membantu teman kita mungkin yang kesulitan, mungkin pelajarannya susah kalau online, sekolahnya online kesulitan, kita juga bisa bantu. Atau mungkin yang terakhir, mendoakan teman kita ya. Kalau teman kita tuh kesusahan, kita juga bisa mendoakan mereka. Itu juga bentuk saksi, bentuk kegiatan dimana kita tuh menjadi saksinya Tuhan loh gitu. Dengan kita melakukan itu, kita tuh memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Nah, oke, itu aja untuk firman-Nya. Kita masuk ke ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya tuh diambil dari yang tadi tuh, yang waktu awan-awan turun. Waktu ada awan turun kan ada yang tadi Tuhan bilang kayak gini, inilah anakku kasihi, dengarkanlah dia kan. Itu ayat hafalannya untuk kelas kecil ya. Jadi untuk ayo sekarang kita lanjutkan dengan ayat hafalan ya. Jadi ayat hafalannya kita mulai dari yang kelas kecil dulu nih. Untuk yang kelas kecil, ayat hafalannya diambil dari kitab Markus bab 9 ayat 7 yang B. Ya, Markus bab 9 ayat 7b. Bunyinya, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yuk diulangi. Markus bab 9 ayat 7b. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Oke, sekarang dilanjut untuk ayat hafalan yang untuk kelas besar ya, agak panjang sedikit. Diambil dari Markus bab 9 ayat 7. Bunyinya, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yuk bareng-bareng lagi yuk, dari untuk yang kelas besar ya, dari Markus bab 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Oke, dibaca-baca lagi ya supaya lebih hafal. Kalau udah, yuk kita lanjutin ke lagu tema.
berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua. Di atas gunung yang tinggi, berubah rupalah Yesus dengan pakaian bersinar bersama Elia dan Musa. Datang awan menaungi dan terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hai adik-adik, setelah kita mendengarkan Injil dari Markus mengenai Yesus yang menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, Kak Irin mau mengajak adik-adik untuk menggambar dan mewarnai peristiwa tersebut. Supaya apa? Supaya adik-adik selalu ingat akan peristiwa tersebut. Yuk kita akan menggambar Yesus, siluet Yesus. Kita akan gambar jubahnya dan tangan Yesus. Nah, ini siluet Yesus adik-adik. Kita gambar Yesus yang bercahaya. Kita berikan sinar di sekitar Yesus. Nah, pada saat itu Yesus sedang ada di gunung, menampakkan kemuliaannya di atas gunung. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit. Nah, suara apa itu? Kita tulis kata-kata tersebut di sini. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Markus 9 ayat 7b.
Jadi begini ya adik-adik cara membuatnya. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Program 2 menit ajaran iman. Siapa itu Yesus? Yesus adalah anak Bapa yang kekal, pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, yang dalam kepenuhan waktu menjadi seperti kita untuk menyelamatkan kita manusia. Nama Yesus berarti Tuhan menyelamatkan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih pada saat ini kami telah belajar banyak tentang kemuliaan Yesus, di mana Kau sangat mengasihi Yesus dengan sikap-sikap yang Yesus lakukan, mencintai sesama, mentaati perintah Tuhan, menjalankan apa yang Engkau katakan dalam kitab suci. Bapa, kiranya anak-anak-Mu ini Engkau berkati dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami juga mampu untuk meneladan sikap Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam keluarga, dalam sekolah yang sekarang secara online dengan kakak dan adik-adik kami. Kiranya Kau menjadi saksi, menjadi berkat bagi yang lain. Bapa, terima kasih, berkatilah orang tua kami dan juga teman-teman kami. Berilah kesembuhan bagi semua orang yang sakit dan penghiburan bagi yang menderita. Bapa, terima kasih. Doa ini kami aturkan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.